Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Murlan Rizky Harahap dengan NIM F0B025024. Saya dari Prodi D3 Analis Kimia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah kami lakukan seperti Islam dan lingkungan hidup. Yang kedua itu kesolehan dalam bersama masyarakat. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Yang keempat itu tata cara memandikan jenazah. Baik, saksikan presentasi saya. Bye bye. Yang pertama itu ajaran Islam tentang lingkungan hidup. Pentingnya menjaga kebersihan. Yang pertama itu kebersihan sebagai iman. Dalam Islam, mengajak kebersihan merupakan bagian dari iman, sebagaimana dicontohkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya tubuh, pakaian, dan lingkungan bersih. Yang kedua, fisik dan spiritual. Seperti kebersihan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung spiritualitas, membantu umat lebih khusyuk dalam ibadah. 3. Pemeliharaan fasilitas ibadah seperti membersihkan masjid sebagai tanggung jawab bersama, mencerminkan penghormatan terhadap rumah Allah dan mendukung komunitas beribadah dalam kondisi nyaman. Baik, selanjutnya itu tanggung jawab lingkungan dalam Islam. Yang pertama itu amanah Allah. Alam dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak, menghindari eksploitasi yang berlebihan dari sumber daya. 2. Larangan merusak bumi. Al-Quran melarang umat Islam berbuat fasad atau kerusakan di muka bumi, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang ketiga itu edukasi dan teladan. Umat Islam diminta menjadi teladan dalam usaha menjaga lingkungan, baik melalui dakwah maupun tindakan nyata sehari-hari seperti memilah sampah. Selanjutnya itu pedoman Islam untuk kehidupan keberlanjutan seperti zuhud dan hemat, inovasi hijau, dan kolaborasi komunitas. Kedua, peran manusia di bumi. Seperti Humas A.S. Khalifa atau Steward. Seperti tanggung jawab spiritual. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan memelihara bumi sesuai kehendak Allah. Yang selanjutnya itu amanah penjagaan. Lingkungan adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana tanpa merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Selanjutnya itu keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia seperti harmoni timbal balik dan larangan eksploitasi. Selanjutnya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan seperti hisab terhadap perbuatan. Di dalam setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas cara ia menggunakan sumber daya alam di akhirat kelak. Nah, itu selanjutnya itu prinsip keberlanjutan. Di upaya menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah karena manusia bertindak sebagai penjaga untuk generasi mendatang. 3. Sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada konservasi air. Yang pertama itu pentingnya air. Air adalah sumber kehidupan utama yang memiliki nilai spiritual dalam Islam, termasuk sebagai sarana untuk wudu dan ibadah lainnya. Yang kedua itu larangan mubazir. Islam melarang memboros air seperti disebut dalam Al-Quran dan hadis, bahkan ketika mengambil air untuk wudu. Ketiga itu pengolahan air. Umat Islam diajarkan menjaga kualitas air dan menghindari pencemaran sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sumber daya. Selanjutnya itu pengolahan tanaman dan pohon, seperti nilai menanam, pelestarian vegetasi, dan dampak positif. Nah, yang keempat itu relevansi dengan isu lingkungan modern. Ada perubahan iklim dan Islam. Yang pertama itu prinsip dan keadilan lingkungan. Islam mendorong umat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua itu kesadaran terhadap perubahan iklim. Umat Islam diajak untuk memahami dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga itu tindakan nyata untuk keberlanjutan. Islam mengawasbawahi
Pentingnya aksi nyata dalam menghadapi tantangan iklan global. Kelima itu landasan kesolehan sosial dalam Islam. Ada persaudaraan dan persatuan dalam Islam. Yang pertama itu mempererat hubungan sosial, mendorong umat untuk menjaga persatuan dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu menghindari pepecahan, mengutamakan kerukunan dengan tidak memperbesar perbedaan di antara sesama muslim. Yang ketiga itu membangun solidaritas, memastikan bahwa setiap individu merasa dilindungi dan bergabung dalam komunitas yang harmonis. Nah, selanjutnya itu berbagi dan amal, yang dimana itu ada sedekah. Sedekah itu Islam mengajarkan pentingnya memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya itu ada wakaf, mendonasikan aset untuk kepentingan masjid atau masyarakat adalah salah satu cara untuk mendukung lingkungan dan memenuhi kebutuhan komunitas. Terus itu ada keikhlasan. Keikhlasan itu adalah amalan yang dilakukan dengan tulus dan tanpa pamrih, dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah utama dalam Islam. Yang keenam itu ada prinsip-prinsip utama kesolehan sosial, di mana tuh ada bantuan timbal balik seperti kolaborasi komunitas, membersihkan dan merawat lingkungan sekitar masjid, mencerminkan semangat gotong royong yang ditanam oleh Islam. Nah, yang selanjutnya itu pahala besar. Membantu sesama termasuk menjaga kebersihan tempat ibadah dikategorikan sebagai amalan soleh yang pahalanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang baik terakhir tuh saling mendukung. Bentuk dukungan ini tidak hanya memperkuat individu dalam iman tetapi juga menjadikan kebersamaan di komunitas muslim lebih kokoh. Yang ketujuh tuh penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari, di mana menjadi sukarelawan untuk kegiatan komunitas yang seperti keterlibatan aktif, yang dimana ikut serta dalam membersihkan lingkungan masjid atau mengorganisasi acara keagamaan untuk sikap peduli terhadap komunitas. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti kampanye lingkungan atau mendukung kelompok yang terpinggirkan dalam meningkatkan wawasan dan mendidik umat untuk lebih peduli. Nah, selanjutnya itu membina ukhuwah. Melalui aktivitas bersama, sukarelawan dapat mempererat persahabatan dan memperluas jaring sosial yang bermanfaat. Yang kedelapan itu kesolehan sosial sebagai penyeimbangan dalam masyarakat era 5.0, di mana manfaatkan teknologi untuk membantu sosial seperti platform digital, menggunakan aplikasi atau platform donasi online untuk memfasilitasi pemberian amal dan memperluas jangkauan bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu kampanye sosial. Media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu keadilan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam seperti berbagi dan peduli. Nah, selanjutnya itu transparansi. Teknologi blockchain atau sistem transparansi digital memastikan pengolahan zakat atau sumbangan dilakukan secara adil dan dapat dilacak. Nah, selanjutnya itu membangun komunitas yang terhubung seperti forum daring, seperti mendirikan grup diskusi virtual yang dengan nilai-nilai Islami untuk mempererat hubungan antar anggota masyarakat meskipun terpisah jarak. Nah, selanjutnya itu relawan berbasis teknologi, menciptakan aplikasi yang memungkinkan sukarelawan berkolaborasi dalam membantu korban bencana atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang selanjutnya itu kegiatan berbasis masjid. Masjid dapat difungsikan sebagai pusat komunitas modern dengan layanan berbasis teknologi untuk kegiatan edukasi dan ibadah kolektif. Kesembilan itu dimulai dari komitmen wakaf. Ada pentingnya kontribusi wakaf seperti manfaat spiritual,
peran di bulan Ramadan dan peningkatan kesadaran. Selanjutnya itu yang ke-10, nilai spiritual masjid di bulan Ramadan. Seperti tadarus kolektif atau pembaca Al-Quran. Seperti 1. Penghayatan Al-Quran. Membaca Al-Quran bersama-sama membantu memahami makna dan pesan-pesan suci dengan lebih baik. Yang kedua itu kebersamaan. Kegiatan ini menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menuntut ilmu dan memperbaiki bacaan Al-Quran masing-masing. Yang ketiga itu merenung rohani. Tadarus meningkatkan kedekatan emosional dengan Allah, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang ke-11, manfaat kegiatan yang berpusat di masjid. Termasuk dorongan untuk kegiatan kemasyarakatan seperti kepedulian sosial, peran fasilitator, dan motivasi aksi bersama. Nomor 12 itu dampak kegiatan masjid di bulan Ramadan, di mana memperkuat ikatan keluarga seperti tradisi bersama, aktivitas seperti tarawih berjamaah dan berbuka puasa bersama, memfasilitasi waktu berkualitas antara anggota keluarga selama Ramadan. Terus selanjutnya pendidikan anak, pengajaran nilai agama seperti kasih sayang, amal, dan kejujuran dalam kegiatan masjid membantu orang tua mendidik anak dengan rasa spiritual yang kuat. Terus yang ketiga itu komunitas keluarga. Kegiatan masjid mendorong partisipasi keluarga seperti menghadiri kajian, memperkuat interaksi antar keluarga dan komunitas. 13. Memandikan dan mengkafani jenazah. Ritual pembersihan mayat seperti niat, air asir, air kapur, dan tertibi. Selanjutnya penerapan kafan. Yang pertama itu kain kafan. Kain kafan itu harus bersih. Yang kedua itu peliputan tubuh, cara pembungkusan melipat penutupan tubuh. Yang ketiga itu jumlah lipatan. Jumlah lipatan itu 3 kain wajib dipastikan. Yang keempat itu doa dan zikir saat proses mengkafani berlangsung dan doa ayat Al-Quran. 14. Melaksanakan sholat jenazah. Seperti ada persyaratan doa fardu kifayah, niat ikhlas, kondisi jenazah, dan posisi saf. Ke-15. Pemakaman atau langkah terakhir. Melaksanakan ritual pemakaman seperti persiapan liang lahat yang dimana harus dibuat dengan kedalaman yang cukup seperti 1,5 meter. Selanjutnya penempatan jenazah. Tubuh jenazah ditempatkan dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat. Selanjutnya pengurukan tanah. Setelah jenazah diletakkan, liang lahat ditutup kembali dengan tanah secara bertahap sambil membaca doa.